wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan penerapan sistem pengendalian manajemen di perusahaan Rans. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lorenza Ayu Putri. Saudara, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk MTEK kini resmi menggandeng Rans Entertainment yang didirikan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Jumat pagi. Lewat unit bisnis anak usaha PT Surya Citra Media Tbk yakni Indonesia Entertainment Group atau IEG, PT Surya Citra Media Tbk ini telah menyuntikkan investasi kepada Rans Entertainment. Mengingat Rans bergerak di banyak bidang seperti hiburan, media, teknologi, dan lainnya, berikut adalah penerapan sistem pengendalian manajemen yang dapat diadaptasi oleh Rans beserta contoh konkret dalam konteks operasional perusahaan. Yang pertama, ada perencanaan dan penetapan tujuan. Penerapan manajemen perusahaan Rans menetapkan tujuan strategis, jangka panjang, dan tujuan operasional tahunan. Misalnya, untuk mencapai target pendapatan dari iklan digital atau meningkatkan jumlah penonton pada platform YouTube. Contohnya, Rans Entertainment dapat menetapkan tujuan untuk memperluas jangkauan audiens di YouTube dengan target 10 juta penonton dalam jangka waktu 2 tahun. Tujuan operasional bisa melibatkan peningkatan kualitas produksi video dan konsisten dalam publikasi konten. Nah, yang kedua ada anggaran dan pengalokasian sumber daya. Penerapannya menyusun anggaran untuk tiap divisi seperti anggaran untuk produksi konten, pemasaran, dan pengembangan teknologi. Setiap divisi harus mengalokasikan dana sesuai prioritas yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Contohnya, jika Rans berencana meluncurkan platform digital baru, mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan aplikasi dan pemasaran digital. Misalnya, anggaran untuk pengembangan aplikasi mungkin mencakup pengembangan perangkat lunak, biaya server, dan biaya pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Siapa yang tidak kenal dengan Rans Entertainment, perusahaan media hiburan yang didirikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu kini telah menggalang lebih dari 108 juta pengikut di berbagai platform media sosial. Ketiga, ada pengukuran kinerja atau KPI, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang relevan untuk memonitor progres dan kinerja dari berbagai sektor operasional Rans. KPI ini bisa mencakup ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Contohnya, KPI finansial itu pendapatan dari iklan, pendapatan dari konten premium, dan ROI atau Return on Investment dari proyek-proyek baru. Terus ada KPI non-finansial. Itu contohnya jumlah viewers di platform media sosial atau YouTube, engagement rate, like, comment, share, dan jumlah pengguna aktif pada aplikasi atau website mereka. Misalnya, target meningkatkan engagement rate video di YouTube sebesar 20% dalam 6 bulan. Lalu yang keempat ada sistem pengendalian operasional. Setiap departemen seperti produksi konten, pemasaran, dan teknologi melakukan pengendalian operasional untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang sudah ditetapkan. Contohnya itu, Rans menggunakan sistem manajemen proyek berbasis software seperti Trello atau Asana untuk memonitor progres produksi konten, pengembangan aplikasi, dan kampanye pemasaran. Setiap tim diberi tanggung jawab dan timeline yang jelas. Jika ada keterlambatan dalam produksi video atau aplikasi, tim harus segera melapor dan melakukan penyesuaian. YouTube Rans juga menduduki posisi channel keluarga nomor 2 di Asia dengan lebih dari 2.000 video dan 4 miliar jumlah penonton. 5. Pelaporan dan feedback. Penerapan sistem pelaporan yang transparan di mana hasil KPI yang telah ditetapkan dilaporkan secara rutin pada manajemen puncak. Evaluasi. Umpan balik diberikan setiap tim berdasarkan hasil yang tercapai. Contohnya, misalnya setiap bulan manajer departemen media akan melaporkan hasil performa YouTube, termasuk jumlah subscriber, jam tayang, dan analisa audiens. Berdasarkan data ini, manajemen dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki kualitas konten atau mengoptimalkan strategi SEO. Kini Rans telah bergandengan tangan dengan PT Surya Citra Media Tbk (SCM) melalui anak perusahaannya Indonesia Entertainment Group. 6. Tindak lanjut dan perbaikan. Penerapan jika kinerja tidak sesuai dengan target, tindakan proaktif dilakukan. Ini bisa berupa penyelesaian anggaran, perubahan dalam strategi, atau peningkatan kualitas konten. Contohnya, jika target pendapatan iklan tidak tercapai, Rans dapat menyesuaikan target pemasaran mereka,
menggandeng lebih banyak brand untuk kolaborasi atau meningkatkan kualitas produksi video untuk menaik lebih banyak sponsor dan iklan. Penggunaan teknologi dalam pengendalian manajemen. Penerapan. Penggunaan teknologi analitik untuk memantau kinerja secara real time dan menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ini sangat berguna dalam sektor media dan hiburan di mana tren cepat berubah dengan cepat. Contoh, Rans dapat menggunakan platform Google Analytics untuk memonitori trafik website atau aplikasi mereka, serta menggunakan YouTube Analytics untuk memantau kinerja video mereka seperti durasi menonton, interaksi penonton, dan demokrasi audiens. Berdasarkan data ini, mereka bisa menyesuaikan jadwal rilis konten atau jenis video yang lebih disukai audiens. Kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Penerapan. Memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan produk yang dihasilkan memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku, terutama di industri media dan hiburan. Contoh, dalam pembuatan konten, Rans harus mematuhi regulasi hak cipta, terutama jika menggunakan musik, video, atau gambar dari pihak ketiga. Selain itu, Rans harus memastikan bahwa semua iklan atau kolaborasi dengan mereka mengikuti pedoman periklanan yang sah dan etis. Penyempurnaan berkelanjutan. Penerapan sistem continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan di seluruh proses ini mencakup evaluasi rutin terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contoh, jika Rans meluncurkan produk atau aplikasi baru, mereka bisa mengadakan sesi post-launch evaluation untuk mengidentifikasi masalah atau area yang dapat diperbaiki. Umpan balik dari pengguna atau klien dapat digunakan untuk menyempurnakan produk atau layanan yang ditawarkan. Sejarah dari Rans Entertainment adalah perusahaan hiburan dan media digital milik pasangan selebritas Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Didirikan pada tahun 2015, Rans Entertainment berawal sebagai di kanal di YouTube yang fokus pada konten keluarga, hiburan, dan keseharian Raffi Ahmad dan sekeluarganya. Nama Rans sendiri merupakan singkatan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan berikut awal mula perkembangan penting dalam sejarah Rans Entertainment. Yang pertama, awal mula dan konten YouTube tahun 2015. Rans Entertainment dimulai dengan konten vlog keluarga, kegiatan sehari-hari, dan momen-momen penting dalam kehidupan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pastinya. Kanal ini menarik banyak pengikut berkat popularitas pasangan ini karena kedua pasangan ini sangat amat populer di Indonesia. Nah, YouTube Rans sendiri ini berkembang dengan menambahkan berbagai jenis konten seperti Rans Musik, menampilkan konser video musik, kegiatan terkait musik lainnya, dan Rans Family, konten yang menyoroti kehidupan keluarga mereka sendiri, Rans Entertainment Show, konten hiburan dan talk show. Selain konten digital, Rans Entertainment ini mulai merambah ke berbagai lini bisnis seperti Rans Animation Studio, produksi animasi. Salah satunya adalah karakter anak bernama si AA, yaitu untuk menggambarkan seorang anaknya, yaitu Rafathar, Rans Peak Pantai Indah Kapuk, dan Rans Cilegon FC, investasi di dunia olahraga dengan memiliki klub sepak bola dan pusat kebugaran. Dengan puluhan juta pengikut, kanal Rans Entertainment telah mendapatkan penghargaan dari YouTube seperti Diamond Play Button untuk 10 juta subscriber dan terus menambah jutaan pengikut hingga sekarang saat ini. Rans Entertainment telah menjadi salah satu perusahaan hiburan digital terbesar di Indonesia, menunjukkan keberhasilan dan memanfaatkan platform digital untuk membangun bisnis dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kita memilih Rans Entertainment karena mereka mempunyai suatu track record yang luar biasa. Diawali dari ide kreatif mereka, popularitas mereka, tetapi ternyata terus berkembang. Satu adalah mereka menciptakan berbagai intellectual property yang terbukti sangat populer, memiliki jangkauan ke masyarakat baik dari sisi follower, baik dari sisi engagement, impression yang demikian tingginya. Nah, konsistensi itu membuktikan bahwa mereka memang memiliki kekuatan baik dari sisi kemampuan ide kreasinya maupun pengembangan bisnisnya sendiri, sehingga sekarang mereka tidak hanya sebagai konten kreator, tetapi mereka juga masuk ke berbagai bisnis mulai dari olahraga, lifestyle, live commerce dan sebagainya, sehingga kita yakin portfolio mereka memang merupakan suatu suplemen terhadap apa yang ada di grup SCM.
Kesimpulannya, dengan penerapan sistem pengendalian manajemen dan terstruktur, Rans dapat memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Setiap departemen, baik itu media, hiburan, teknologi, maupun pemasaran, akan memiliki kontrol yang jelas serta dapat beradaptasi dengan dinamika pasar dan perubahan tren dengan lebih efektif.